Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan bahwa jika kamu ingin mengetahui apa yang terjadi pada sebuah zaman, cari tahulah dengan penulisnya. Maksudnya jika kita ingin tahu apa yang terjadi pada zaman ini atau yang telah berubah pada zaman ini, maka bacalah buku-buku yang mereka tulis. Yang menguasai informasi, maka dialah yang bersaing dalam setiap zaman. Kita langsung lanjut ke pengertian membaca. Menurut Jason dan Pearson dalam buku berjudul Teaching Reading Comprehension tahun 1978, membaca adalah praktik menggunakan teks untuk memperoleh makna. Sedangkan menurut F.M. Hodgson dalam buku berjudul Learning Modern Languages tahun 1960, membaca adalah suatu proses untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Selanjutnya, pengertian membaca menurut saya sendiri. Membaca adalah suatu kegiatan yang dapat membedakan orang dengan kaya dan miskin pengetahuan. Oleh karena itu, membaca sangat penting, apalagi di era digital seperti sekarang ini. Lanjut, sekarang kita akan membaca data dan fakta ini. Ini adalah data dan fakta dari sumber Kemendagri tahun 2020 tentang tingkat keminatan pembaca. Paling banyak itu ada di Provinsi Sulawesi Barat di sini. Lalu paling sedikit yaitu 0,02% ada di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, menurut riset yang dilakukan UNESCO menyebutkan bahwa Indonesia berada di urutan kedua paling bawah soal literasi dunia. Oleh karena itulah saya membuat rumusan masalah seperti ini. Rumusan masalah yang membuat sebagian orang belum mau untuk membaca. Yang pertama, masih belum tahu manfaat membaca, dan yang kedua, sifat malas, dan yang ketiga adalah tidak tahan berlama-lama dengan buku. Jadi tips dan trik menurut aku yaitu kita harus mengembangkan kemampuan-kemampuan dasar yang ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah mengenali kata dengan cepat. Coba simak teks berikut. Aku akan beri kalian waktu 15 detik untuk membaca teks ini. Waktunya sudah selesai, dan apakah kalian semua bisa untuk membacanya? Kalau kalian menjawab iya bisa, berarti kalian sudah mampu untuk mengenali sebuah kata dengan cepat. Karena inilah prinsip yang akan kita gunakan dalam membaca cepat, yakni mengenali kata demi kata dengan kecepatan tinggi, sehingga Anda dapat terus berpindah kata berikutnya sambil membangun pemahaman dan konteks bahan bacaan. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu adalah membaca kelompok frasa. Kita bisa lihat ada 3 contoh di sini. Dan contoh yang pertama itu adalah contoh yang kebanyakan orang pakai. Kebanyakan orang pakai itu mereka membacanya dalam kata per kata. Jadi mereka bacanya itu kebanyakan orang membaca. Nah, setelah itu di contoh kedua, ini mirip seperti anak kecil yang baru bisa belajar membaca. Contohnya adalah beberapa orang, bahkan pokoknya mereka itu bacanya melalui suku kata per suku kata. Nah, lalu yang ketiga, dalam membaca cepat, fiksasi diperbesar. Inilah yang akan kita pelajari pada tema kali ini. Selanjutnya adalah melatih irama pergerakan mata. Caranya adalah dengan membuat garis lurus vertikal di buku atau bahan bacaan. Dengan demikian, keseluruhan teks akan terbagi menjadi beberapa bagian. Cara ini baik dipakai untuk melatih membiasakan mata melihat sekelompok kata sekaligus. Nah, karena kalian sudah mengetahui tips dan trik untuk membaca cepat dan efektif, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah membaca itu adalah membuka ilmu pengetahuan dan juga merupakan cara yang efektif untuk belajar dan terus tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Jadi
Boleh ketawa dulu gak? Nggak boleh. Oke, jadi kita mendapat satu orang yang akan bertanya pada tema menganalisis cara efektif dalam membaca. Pertanyaannya apa nih yang pengen ditanyain? Bagaimana cara untuk meningkatkan rasa suka pada membaca buku? Oke, jadi cara yang pertama, ya itu Kamu tadi aja. pada rumusan masalah. Nggak usah pakai ini deh. Aku bilang aja ya. Pada rumusan masalah kan tadi disebutkan bahwa kita tuh harus tahu manfaat membaca terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita juga harus membangun lingkungan yang mendukung dan lingkungan yang sehat untuk membaca. Contohnya kita bisa baca di perpustakaan atau membaca di tempat-tempat nyaman yang menurut kita tuh pas atau cocok untuk dibuat membuat kegiatan membaca. Oke, makasih ya Kak. Saya ingin bertanya, Ya, pertanyaan apa? apa yang akan Anda lakukan apa yang akan Anda lakukan sebagai pemerintah untuk meningkatkan pendidikan literasi di Indonesia ini? Baik, pertanyaannya sangat bagus ya. Oke, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apa yang akan saya lakukan sebagai pemerintah untuk dapat meningkatkan tingkat literasi di Indonesia yang tergolong rendah menurut penelitian di UNESCO. Jadi, hal yang pertama akan saya lakukan adalah tentunya dengan meningkatkan lingkungan yang sangat mendukung dan sangat mengutamakan atau mengedepankan kenyamanan bagi para pembaca yang dari pemula maupun yang mahir. Oke, contohnya saya akan membuat perusahaan perpustakaan yang sangat mendukung kenyamanan dan juga yang sangat mengedepankan desain-desain yang sangat milenial sehingga anak-anak yang dari semua kalangan usia akan nyaman berada di perpustakaan tersebut. Yang kedua adalah saya akan membuat program belajar di dalam sekolah yang itu sangat mengedepankan pendidikan literasi pada usia dini ataupun usia remaja. Nah, yang ketiga, saya akan membuat program literasi yang diadakan di luar sekolah dan diresmikan atau diikuti oleh semua kalangan usia, baik dari dini, remaja maupun lanjut usia. Nah, setelah itu, karena saya sudah melakukan ketiga hal tersebut, menurut saya itu sudah cukup untuk meningkatkan literasi yang ada di Indonesia. Oke. Apakah sudah terjawab? Alhamdulillah sudah. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih yang sudah Jazakumullah menonton. khairan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.